Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu tanggal 5 Desember 2021 adalah sebagai berikut. 1. Berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu 1. Ibadah tatap muka langsung di gedung gereja pada pukul 8.00 WIB. 2. Ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 08.00 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga atau syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat, termasuk ibadah duka cita atau ibadah kematian. 3. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah minggu kedua versi pandemi COVID-19 sekaligus memasuki masa Adventus kedua. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKE Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka di gedung gereja maupun secara virtual bagi yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti melalui siaran TV kabel, YouTube GKE Maranatha dan radio Batuah FM 103,1 MHz. Kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi tersebut dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik, Facebook Majelis Jemaat GKE Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi Sekretariat Majelis Pekerja Harian MPH Jemaat Maranatha Buntok. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil pada saat ibadah minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah minggu atau amplop persembahan untuk hari raya gerejawi, amplop persembahan HUT pernikahan, amplop persembahan HUT kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilahkan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah minggu. Kolekte ibadah minggu atau hari raya gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang beribadah di rumah dapat dikumpul melalui penetua atau diakon atau bendahara lingkungan masing-masing. Ketiga, berita tambahan.
Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu dan atau terbatas sifatnya seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud, agar para pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Pekerja Harian MPH Jemaat melalui Tim Pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja, agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja dan atau pelayanan ibadah lainnya dapat dilihat di berita Jemaat Persi Cetak. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Jemaat Lingkungan 3 Maranatha dan pendeta pelayanan oleh Bapak Pendeta Sedra Muga, liturgus oleh Penetua Teguh Leiden. Demikian berita jemaat untuk kita sekalian. Minggu 5 Desember 2021 ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Immanuel. Amin. Jemaat berdiri menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 dan bait yang ke-7, Hai makhluk alam semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita sambut Potum Salam tadi dengan memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 22 bait 1 dan 3, Walau Dosamu Merah.
akan putih dan bersih. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku, wahai umat, sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Nas pembimbing Mazmur 24 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia? Itu Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berita anugerah jemaat berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Pembacaan Alkitab, marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Maleaki pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan kamu yang cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri?
Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 24. Kita sambut pembacaan Alkitab dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 85, bait 1 dan 7, Kusongsong bagaimana. Pelayanan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman dalam ibadah kita minggu pagi hari ini memasuki minggu Advent yang kedua. Berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis ditetapkan dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebelum kita bersama-sama membaca dan menghayati bagian firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa, kita memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena oleh kasih kemurahan dan perkenanan-Mu lah kami boleh kembali untuk bersama-sama bersekutu beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan pada saat ini sekalipun kami berada di tempat di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa hadir, menyertai kami semua, bahkan mengurapi kami dengan kuasa Roh yang kudus,
sehingga melewati persekutuan peribadahan ini, selain kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan segala nyanyian kami juga mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengaruniakan hikmat dan pengertian bagi kami, sehingga masing-masing kami dapat memahami, mengerti, menerima, percaya, dan hidup di dalam kehendak kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, oleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan perkopnas Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah bagian firman Tuhan untuk kita hayati bersama. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian yang kekasih yang berada di rumah, di tempatnya masing-masing, salam sejahtera untuk kita dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah kita minggu pagi hari ini, berdasarkan tahun gereja atau kalender gerejawi kita memasuki minggu Advent yang kedua. Tentu istilah Advent bagi kita orang-orang percaya tidak asing lagi. Artinya menanti. Dalam hal ini kita sebagai orang-orang percaya menanti akan kedatangan Tuhan. Dalam tradisi kita di Gereja Kalimantan Evangelis ini, dalam menanti ini, dalam minggu Advent ini, pertama-tama kita menanti, kita mau memperingati dan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kemudian serentak dengan itu, kita sebagai orang-orang percaya di segala waktu, setiap saat menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Ia datang sebagai hakim yang adil, yang akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan mereka masing-masing. Oleh karena itu, masa Advent, masa penantian ini adalah merupakan masa di mana kita mempersiapkan diri dan hidup kita, supaya ketika Tuhan datang dan kita menyambutnya, kita dalam keadaan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang baru saja kita ikuti bersama pembacaannya dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6 yang menceritakan tentang kehadiran Yohanes Pembaptis untuk menyerukan pertobatan yang merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yesaya
ia berseru supaya mereka bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Bertobat berarti ia menyadari segala kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan belajar hidup sepatutnya untuk hidup bagaimana seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, Lukas pasal 3 ayat 1-6 ini sebenarnya lebih jelas kalau kita membacanya sampai dengan ayat yang ke-20. yakni saat Yohanes Pembaptis menyerukan agar mereka semua bertobat dan memberikan diri mereka untuk dibaptis supaya Tuhan mengampuni dosa mereka. Kalau kita baca mulai ayat yang ke-7 dan seterusnya itu, mereka bertanya kepada Yohanes, apa yang seharusnya mereka perbuat ketika mereka dikatakan sebagai keturunan ular beludak yang akan menerima hukuman dari Tuhan kalau mereka tidak bertobat. Ayat 8 dikatakan, ayat 10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya kepada yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan ayat 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apa yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi di sini kita melihat bahwa pertobatan itu ialah bagaimana seharusnya hidup mereka berpusat pada kehendak Tuhan, bukan berpusat pada keinginan diri sendiri dengan segala hawa nafsunya yang hanya memuaskan keinginan dan kehendak sendiri yang bisa merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dan dalam nas ini juga kita melihat rupanya mereka pada saat itu beranggapan bahwa karena mereka adalah keturunan Abraham, maka secara otomatis mereka akan memperoleh keselamatan. Sepertinya mereka merasa puas diri dan bangga dengan status mereka itu. Tapi sekali lagi diingatkan oleh Yohanes, sekalipun mereka sebagai keturunan Abraham, tapi apabila mereka tidak bertobat, tidak mau hidup menurut seperti yang Tuhan kehendaki, maka mereka juga tidak lebih dari orang-orang lain, juga akan mengalami penghukuman. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tentu nas ini disampaikan kepada kita. Tuhan juga mau mengingatkan kita semua bagaimana seharusnya kita hidup dan menjalani kehidupan ini. Sekalipun memang kita adalah orang-orang percaya, tapi tidaklah menjadi jaminan bahwa kita sebagai orang-orang percaya tidak akan mengalami penghakiman dan hukuman jikalau kita tidak sungguh-sungguh bertobat dan hidup bagaimana sepatutnya menurut kehendak Tuhan. Dan dalam hal ini kita tidak cukup hanya puas dan bangga dengan status kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tapi bagaimana tiap hari kita belajar mengenali siapa kita di hadapan Tuhan. Artinya
seperti yang kita telah baca tadi, ketika mereka bertanya kepada Yohanes, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Maka di sana kita bisa belajar. Yang harus kita perbuat ialah bagaimana supaya hidup kita ini betul-betul menyenangkan hati Tuhan, tidak menyakiti hati sesama, tidak hanya memuaskan keinginan-keinginan kita menurut hawa nafsu kita, tapi bagaimana kita berbalik untuk selalu belajar berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan hidup kita, sehingga apabila kita menyambut, memperingati hari Natal, terlebih kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali sebagai hakim yang adil, kita adalah menjadi orang-orang yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu, yang di dalamnya Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami tidak lalai, agar kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Bapa di surga berdasarkan kebenaran firman-Mu, sehingga pada setiap saat, tiap keadaan, apabila Tuhan datang melawat kami senantiasa tetap layak berkenan hidup di hadapan Tuhan. Baik dalam rangka kami mau memperingati dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, hari Natal, di mana Tuhan telah datang ke dalam dunia ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terlebih ketika Tuhan datang yang kedua kalinya menjadi hakim yang adil, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang pilihan, menjadi orang-orang yang boleh mewarisi janji Tuhan untuk memiliki keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga, kami pertaruhkan seluruh kebenaran hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini hingga saat ini, dan di dalamnya Tuhan berkenan memakai setiap kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menyatakan kasih setia Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan senantiasa terus menguatkan dan meneguhkan iman kami di dalam Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang senantiasa membawa kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seantero kehidupan kami, setiap pribadi, setiap rumah tangga dan keluarga kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan terkhusus kami mau berdoa buat anak-anak yang kami sayangi, yang kami kasihi dalam masa-masa pertumbuhan mereka, dalam masa-masa pendidikan mereka, pun mereka yang masih sedang mencari pekerjaan. Kami mohon Tuhan nantiasa melawat mereka, menyertai mereka, memberkati mereka, memperlengkapi mereka dengan segala hikmat-Mu, dengan segala kemampuan dan kepandaian. Terlebih mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia. Tentu mereka banyak sekali mengalami kelemahan, baik secara fisik maupun psikis. Tapi kami percaya Tuhan terus memelihara mereka, menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka tetap mampu menjalani hidup ini dengan penuh kelegaan, sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan melawat, menjamah mereka, memberkati segala upaya perawatan pengobatan yang sedang dan terus dilakukan, agar mereka juga secara berangsur-angsur dipulihkan, diberikan kekuatan dan kesembuhan, dan keluarga yang sedang mendampingi tetap diberikan kesabaran, dan mereka tetap diberkati dalam rangka bagaimana mereka berupaya untuk memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Kami serahkan mereka yang saat ini dalam keadaan berduka cita, karena harus kehilangan orang-orang yang sangat mereka kasihi, orang-orang yang sangat diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga bersama dengan mereka. Tolonglah ya Tuhan, hiburkan, kuatkanlah mereka, supaya mereka juga tidak hilang pengharapan, tetap percaya akan kuasa kasih Tuhan yang senantiasa
lalu menyertai mereka, melingkupi kehidupan mereka setiap saat, setiap waktu yang mereka jalani. Bapa di surga, terima kasih. Demikian kami juga berdoa, tentu setiap kami pasti mengalami berbagai masalah dan pergumulan dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam relasi, dalam apapun. Tapi kami percaya Tuhanlah yang senantiasa selalu memberikan kemampuan kepada kami untuk melakukan yang terbaik dalam menghadapi dan mengatasinya, dan kami tetap merasakan bahwa oleh karena pertolongan Tuhan kami boleh melewatinya dan menyelesaikannya dengan baik. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas segala kasih, kemurahan dan berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami boleh hidup dalam segala kecukupan, pekerjaan-pekerjaan kami diberkati. Terlebih Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk menjalani hidup ini hingga saat ini. Terlebih lagi bagi mereka yang sepanjang minggu ini boleh mengingat dan bersyukuri akan hari ulang tahun mereka, ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, memberkati setiap pribadi mereka, memberkati setiap rumah tangga dan keluarga mereka. Biarlah mereka sungguh-sungguh merasakan udara sukacita, damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan yang dilaksanakan oleh jemaat dan gerejamu, terutama di Jemaat Maranatha ini. Baik kami sebagai majelis, sebagai panitia diakon, sebagai pendeta, mereka sebagai panitia perayaan Natal, dan juga pelayanan-pelayanan kategori yang lainnya, kami mohon Tuhan memperlengkapi kami semua. Dan juga dukungan penuh dari sidang jemaatmu, supaya seluruh penyelenggaraan pelayanan di jemaat ini sungguh-sungguh dapat dilaksanakan dengan baik, dan kami semua hidup terpelihara dalam kasih Tuhan. Iman kami semua dikuatkan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami sungguh sangat bersyukur, kami percaya karena oleh penyertaan Tuhan segala upaya yang sedang dan terus dilakukan, sehingga penyebaran virus COVID-19 secara berangsur-angsur melandai dan kami boleh semakin beraktivitas dengan normal. Tapi biarlah Tuhan tetap mengaruniakan kepada kami hikmat supaya kami tidak lengah. Bagaimana kami bersama-sama menjaga, memelihara, baik kami sebagai masyarakat, terlebih pemerintah yang telah berupaya sedemikian rupa, agar kiranya keadaan semakin normal dan kami boleh kembali hidup menjalani sebagaimana sebelumnya. Terima kasih Allah Bapa di surga. Sungguh ada banyak hal yang mau kami pinta daripadamu, namun kami percaya Tuhan mengetahui segala sesuatunya apa yang sepatutnya bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau mendengar akan terdoa kami ini yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, bersama-sama kita berdiri dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi lagu Maranatha. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
hati, silakan duduk kembali. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeliharaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 197, Besarlah Untungmu. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang.
Sidang jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwa